Hai, namaku Kelly. Umurku 20 tahun. Katakan padaku, apakah kamu siap bertemu dengan soulmate-mu? Setahun yang lalu, aku bertemu gadis terbaik di dunia yang aku temui di bar. Melissa. Aku jatuh cinta padanya sampai aku merasa tidak bisa hidup tanpanya. Sekarang, kisah cinta kami hanyalah dikenal dari leontin ini. Ibuku adalah apoteker yang normal, tapi dia tidak pernah memahamiku. Dia selalu memaksaku untuk menikah segera dan memberikannya cucu paling tidak 3 atau 5. Sedangkan aku sangat tidak cocok dengan kehidupan keluarga ini. Karena aku pun merasa aku masih terlalu muda untuk melakukan semua hal ini. Apakah kamu berpikir orang tuamu harus menekan anak-anaknya? Aku mengenalkan Melissa kepada ibuku. Dan dia bukanlah standar ibuku. Dia memiliki potongan rambut cepak dan bertato di seluruh tubuh. Tapi di balik semua itu, aku melihat sisi kejantanannya. Tapi ibuku langsung tidak bisa menyukainya. Dia bilang, cepat atau lambat Melissa akan menghancurkan perasaanku atau mengkhianatiku. Aku tidak bisa menerimanya, jadi aku meninggalkan rumah, menyewa apartemen, dan mulai bekerja di kafe setempat. Kemudian, ibuku menelpon untuk meminta kembali pulang. Tapi aku hanya mau menjalani hidup yang aku mau. Suatu hari, Melissa dan aku janjian untuk bertemu di bar. Tapi dia tidak kunjung terlihat. Dia bahkan tidak menjawab teleponku dan aku pun pergi ke rumahnya. Aku juga sudah membawakan dia kopi. Namun ketika aku sampai di sana, aku bahkan tidak bisa masuk. Aku melihat Melissa diborgol dan dibawa pergi dengan mobil polisi. Tidak ada satupun dari petugas yang menjelaskan ini semua padaku. Aku kembali pada ibuku dan menangis di pelukannya. Dia pun meyakinkanku, dia bukanlah untukmu, Kelly. Aku sangat marah. Ibuku tidak tahu apa-apa tentang Melissa. Dia sama sekali tidak melakukan hal yang salah. Aku meninggalkannya ke apartemenku dan aku memutuskan untuk tidak meninggalkan pacarku. Meskipun penjara memisahkan kami, ibuku salah. Keesokan harinya, aku tahu bahwa ternyata Melissa mencuri pil ilegal. Tapi aku memutuskan untuk selalu bersamanya, untuk memberinya dia support di masa-masa sulit ini. Di saat yang bersamaan, aku juga harus menyiapkan uang untuk pengacaranya. Tapi ide lain datang. Aku memutuskan untuk mencari pekerjaan sebagai cleaning service di penjara. Tapi tanpa diduga, mereka justru menawarkan aku untuk menjadi penjaga. Gaji sebagai penjaga penjara itu kecil. Ini cukup untuk hidup. Meskipun aku baru berusia 19 tahun, aku harus mengikuti sesi pelatihan. Menurutku ini sangat mudah. Tapi bagaimana bisa aku sebodoh ini? Kau bahkan tidak pernah membayangkan apa yang terjadi di balik jeruji. Itu sangat menjijikan. Ada kecoa dan tikus di mana-mana. Bahkan suatu ketika di kantin aku melihat tikus wirok yang besar tercebur di panci makanan para tahanan. Tikus itu termasuk di dalamnya. Dan ironisnya, koki itu tetap biasa saja dan langsung melemparkannya keluar. Sup itu dimasukkan ke dalam mangkuk-mangkuk dan aku tidak bisa memakannya. Bahkan aku tidak bisa makan apapun selama 2 hari. Semua penjaga penjara bisa tinggal di rumah dan kembali ke penjara untuk pergantian shift. Tapi aku tidak mau pergi dari kota ini. Aku memilih untuk tinggal. Aku bahkan tidak memiliki mobil. Aku pun tinggal di mas kecil penjara. Kondisi di sana tidak jauh berbeda dengan sel penjara. Ada muntahan di dinding. Dan aku harus memotong kayu sendiri untuk membuat perapian di malam hari agar tidak membeku kedinginan. Mes itu sudah reot. Baunya pun sudah seperti mau roboh. Tapi paling tidak aku masih bisa ke supermarket dan membeli semua barang yang kami butuhkan. Meskipun demikian, para penjaga penjara tidak memiliki banyak kesempatan, yaitu dia tidak bisa dikunjungi oleh siapapun dan harus mendekam sendiri di balik jeruji. Aku sangat merasa sedih pada Melissa. Aku selalu membawakannya makanan dan barang-barang lainnya seperti sabun untuk mandi atau bahkan sampo. Sebagian besar perempuan di sana kotor, bau, dan bahkan beberapa dari mereka tidak mandi berminggu-minggu. Awalnya Melissa komplain jika dia tidak bisa tidur di sana dengan sel yang sama. Tapi kemudian kini dia bisa beradaptasi dengan teman-teman satu penjaranya. Sebagai contoh, dia pun menjadi sangat dekat dengan salah satu tahanan bernama Wendy. Dia pun sedikit demi sedikit tidak lagi menghiraukanku. Aku sudah bersusah payah untuk menyelamatkannya. Aku sedang menabung uangku untuk menyewa pengacara untuknya. Suatu sore, sebelum makan sore, aku melihat Melissa dan temannya, si Wendy, berciuman di pojok sel. Hatiku hampir hancur, mataku penuh dengan tangisan dan aku mengampiri untuk memisahkan mereka. Melissa itu milikku, dan hanya milikku. Melissa berpikir bahwa aku akan memukul temannya itu, dan dia mulai berteriak, "Tolong!" Para penjaga langsung datang masuk dan menyeretku keluar. Saat itu aku tidak bisa menahan amarah. Melissa, orang yang telah aku berikan segalanya, telah mengkhianatiku. Untuk penjaga akhirnya pun sekarang menjadi tahu hubunganku dengan Melissa. Tentu awalnya mereka hanya diam saja. Tapi kemudian ini semua berakhir menjadi peringatan bagiku. Dan kemudian aku pun dipanggil ke ruang sipir. Dan aku pun dimarahi habis-habisan. Dan aku pun dipecat. Tapi aku tidak lagi peduli.
Perempuan yang aku berikan kehidupanku adalah satu-satunya alasan jalan hidupku untuk menjadi penjaga penjara di usia 19 tahun. Bukannya masuk ke kampus, dan dia justru mengkhianatiku. Sungguh aku bagaikan tikus penjara. Jadi aku kembali pulang ke rumah ibuku. Dia menyambutku dengan tangan terbuka, dan awalnya aku menceritakan semua kisahku. Kemudian dia mengulangi hal yang sama lagi. Dia memintaku untuk segera menikah, menemukan laki-laki yang tepat, dan memiliki anak. Ibu bilang, aku adalah gadis sungguhan yang baik, tapi aku pusing kepada jati diriku, dan aku terjerat di bawah pengaruh yang buruk, Melissa. Dia telah meninggalkanmu dengan sejarah yang buruk, sayang. Itu semua sudah terlihat dari bagaimana dia mencuri obat-obatan terlarang di bawah bathtubnya. Tunggu, aku nggak percaya dengan apa yang aku dengar. Bagaimana ibu bisa tahu bahwa dia menyimpan pil di bawah bathtubnya? Padahal hanyalah aku yang tahu itu semua ketika aku di penjara. Dan aku tidak pernah memberitahukan ibuku. Semakin kuat ibuku memelukku, semakin kuat aku menggenggam liontinku di tangan. Kini aku memahami semuanya. Ternyata, ibuku yang telah meletakkan obat itu di bawah bathtubnya. Dia menduplikat pintu rumah Melissa dan kemudian menelpon polisi. Namun meski begitu, ibuku juga ada benarnya. Pacarku telah mengkhianatiku. Ibuku tidak mau membiarkanku menderita di masa depan. Tentu aku tidak memberitahu orang lain apa yang telah dilakukan. Tapi apa yang kamu pikirkan? Apakah ibuku benar-benar memikirkan kebahagiaan anaknya? Beritahu aku di kolom komentar di bawah ini ya. Sekarang, aku paham siapa yang benar-benar mencintaiku. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.